video peer teaching saya dengan layanan klasikal dengan tema kepekaan diri dan sosial. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. Lanjut ke presenter selanjutnya ya, ada Bu Ika. Ya, Terima kasih Bu Rosi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Bu Ika. Ini Bu Ika. Sehat? Sehat banget Bu Ika. Enggak Bu, lagi batuk Bu aku. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, oke, sebelum lanjut ke berikutnya, Ibu mau mengabsen kehadiran kalian yang tidak hadir hari ini siapa ya? Oke, lengkap? Lengkap semua ya, alhamdulillah lengkap, semuanya lengkap. Lengkap Bu. Semuanya lengkap, jadi kita bisa langsung ke materi atau ke topik yang akan kita bahas hari ini. Oke, sebelumnya tadi pelajaran apa? Kimia ya? Sulit ya? Dari tadi duduk terus. Sulit Bu. Tadi kita Bu, saya jurusan IPS Bu. Jurusan IPS Bu, nggak belajar kimia Bu, nggak mau kimia. Ayo berdiri dulu biar tak encok pinggangnya dari tadi tidur, dari tadi duduk. Ayo berdiri dulu berdiri semuanya. Bu. Berdiri, iya. Berdiri. Bu, nanti saya kelihatan perutnya doang Bu. Gak apa-apa, gak ada yang lihat. Ayo berdiri dulu. Tak ajak senam. Tak ajak senam. Ini tampilannya video terjeda semua, jaringan saya jelek ini. Sudah berdiri semua belum? Sudah ya? Udah Bu, anggaplah sudah. Saya ajak kalian senam kokonat ya. Tahu? Ayu belum mau berdiri Bu, Ayu. Ayo Istro tuh malah duduk coba tuh. Biarin itu Isra, tempat duduknya ada lemnya itu. Udah Bu, aku udah berdiri Bu ini. Oke, sekarang Ini Siva rusuh, ini Siva. Bilang biar rame yang di enggak dia. C-O-N-U-T. Oke. Lebih cepat supaya kita lebih semangat ya, supaya kakinya nggak pegel, badannya nggak pegel. Oke? Ya Bu. C-O-C-O-N-U-T. Lebih cepat. C-O-C-O-N-U-T. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sehat semua ya. Nah, oke. Sebelumnya, karena kita sudah fresh, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas tentang kepekaan sosial, kepekaan diri dan kepekaan sosial. Nah, selanjutnya nanti saya akan menayangkan PPT. Dari PPT tersebut nanti akan ada tayangan materi, video, dan ada penugasan kelompok. Ya, kita lihat PPT-nya dulu. Baik, apakah sudah tampil? Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kepekaan diri dan sosial. Apa fokus kegiatan kita hari ini? Fokus kegiatan kita hari ini adalah peserta didik memiliki kepekaan diri dan sosial serta memahami pentingnya hidup sosial serta dapat berperilaku yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, sebelumnya saya tanya ke kalian, kira-kira kepekaan sosial itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Coba, Mbak Rina, apa? Iya, silakan. Apa kepekaan sosial itu? Kita ini Bu, apa peduli gitu dengan yang lain Bu? Oke, peduli kepada yang lain. Ada yang lainnya? Pendapat yang lainnya?
Terima kasih Mbak Rosi. Ada yang lainnya yang ingin menjawab? Mas Isra mungkin yang paling laki-laki sendiri di kelas ini. Apa kira-kira kepekaan sosial itu? Halo? Oke, langsung saja ya. Kepekaan sosial adalah kemampuan untuk merasakan dan mengamati reaksi-reaksi yang terjadi di lingkungan, serta perubahan orang lain yang ditunjukkan baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, jadi ini adalah kemampuan kita untuk mau peduli, mau merasakan apa yang terjadi di lingkungan kita. Contoh terdekat adalah teman-teman kita satu kelas. Kira-kira kalian paham nggak dengan keadaan teman-teman kalian satu kelas? Ada yang biasanya ceria, terus dia jadi pendiam. Ada yang biasanya dia pendiam, terus tiba-tiba lebih murung lagi. Maka hal-hal yang seperti itu harus kalian perhatikan supaya apa? Nanti teman-teman kalian yang merasa seperti itu tidak merasa sendirian. Jadi ada perhatian dari teman-teman yang ada di sekitarnya. Oke, untuk lebih membangun pemahaman kalian, Ibu punya video, nanti coba kita amati ya. Siap, Bu. Halo. Iya, Bu. Oke, kita amati. Coba. Sebentar. Masih loading videonya. Oke. Muncul suaranya juga? Tidak, Bu, tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar? Tidak, Bu. Oke, kalau gitu amati videonya saja ya. Tapi videonya tampak ya? Tampak, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Amati videonya saja dulu. Itu saya. Fikri bisa tahu. Oke, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan dari melihat video tadi? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya?
Ini di saya bulat-bulat semua ya. Bapak-bapaknya baik, Bu. Bapak-bapaknya baik. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Suka Harus memberi, bantu Bu. orang, Bu. Kenapa kenapa Saidah? Suka memberi. Suka memberi. Oke, suka memberi. Kenapa? Kenapa lagi Rina? Harus Apa bantu lagi? orang, Bu. Harus bantu orang. Nah, oke. Jadi kalau kita melihat video tadi, bahwasanya pelajaran yang kita dapatkan adalah kebaikan sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain itu akan merubah kehidupan seseorang, ya. Jadi dimanapun kita berada, hal yang paling berlaku dimanapun mata uang yang berlaku adalah kebaikan serta kejujuran yang kita miliki. Oke? Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang setelah melihat video tadi tentunya kita semakin termotivasi untuk menumbuhkan kepekaan sosial ya. Nah, kira-kira di sini bagaimana caranya menumbuhkan kepekaan sosial? Nah, hal apa yang harus kita sadari supaya kita itu bisa menumbuhkan kepekaan sosial? Yang pertama, tentu kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, contoh apa? Karena salah satu penyebabnya seseorang itu tidak memiliki kepekaan sosial adalah karena sering menyendiri. Nah, kalau yang sering kalian lihat saat ini, contohnya di antara kalian sendiri, ya, sering menyendiri disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh apa kira-kira? Bermain? Hah? Galau, Bermain Bu, HP. galau. HP, Bu. HP, galau karena WA-nya nggak dibalesi oleh Ayang. Iya. Bobo Ya. aku mah sukanya bobo aja. Nggak mau. Oh, gitu ya. Nah, jadi paling tidak kita harus bisa menyadari bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain ya, karena sejatinya kita itu adalah makhluk sosial ya, yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah bergaul dengan sebanyak-banyaknya orang. Nah, maksudnya apa di sini? Kita harus memperbanyak pertemanan, jadi tidak membeda-bedakan ya. Tidak membeda-bedakan maksudnya di sini karena setiap manusia, setiap orang itu memiliki keunikan dan kekhususan sehingga satu sama lain itu bisa saling melengkapi. Nah, selanjutnya memperhatikan dan memperbaiki cara berbicara. Nah, kenapa cara berbicara itu sangat penting? Karena cara berbicara itu adalah bisa mengakibatkan perselisihan juga. Karena apa? Terkadang pemilihan bahasa dan gaya penyampaian yang tidak baik itu juga bisa menyinggung perasaan orang lain, ya. Jadi, cara berbicara dengan orang lain itu harus diperhatikan. Selanjutnya yang keempat ada terlibat dalam kegiatan sosial. Nah, dengan kegiatan sosial ini kalian akan mampu untuk menumbuhkan rasa empati. Contoh apa yang paling dekat di sekitar kita itu kalau kegiatan sosial? Apa coba? Apa? Halo? Kalau saya jadi panitia itu, Bu, iktifalan biasanya itu masuk enggak, Bu? Apa? Panitia apa? Iktifal, Bu, iktifalan. Ya bisa jadi. Terus kalau yang paling sering itu di kegiatan OSIS itu biasanya kalau ada bencana atau apa saudara atau bahkan Danus, Bu. lain itu ada korban yang meninggal itu ada penggalangan dana. Setidaknya apa? Nah, itu setidaknya ya mampu untuk terlibat dalam kegiatan sosial.
Selanjutnya yang kelima ada mengembangkan empati. Nah, empati ini adalah untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Jadi perlu ya kita itu berlatih untuk berempati, merasakan apa yang orang lain rasakan supaya apa? Tidak timbul rasa egois. Nah, selanjutnya ada berperilaku prososial. Apa itu? Perilaku sukarela yang ditujukan untuk kepentingan orang lain, seperti membantu seseorang yang membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain. Nah, bekerja sama ini dalam artian bukan untuk ketika ulangan kalian mencontek ya, tetapi untuk apa? Kebaikan bersama. Ya, paham ya dari sini ya? Paham, Bu. Selanjutnya, yang terakhir ada melihat dan bertindak. Melihat dan bertindak maksudnya apa? Tidak hanya apa kita melihat sekitar saja ketika ada kesusahan, tetapi kita juga apa melakukan aksi nyata dengan apa melibatkan diri dalam kegiatan sosial seperti tadi yang sudah disebutkan di poin keempat. Nah, dari beberapa poin ini, nah, ini apa kira-kira? Ini fenomena apa kira-kira? Itu gambarnya Isro ya, Bu? Iya, Yang Bu. tengah. Haji Isra, aku lihat, Bu. Dia gitu. Teman saya lah, enak aja. Ini lagi main HP itu teh yang nunduk ya. Main HP ketika dijelaskan gurunya main HP sendiri ya. Nah, ini coba lihat fenomena apa ini? Semuanya lebih sibuk untuk bermain sendiri, HP. Bu. Iya, Enggak, daripada Pak, Bu. ngomong dengan teman Padahal ada temennya di sebelah, Bu, di kaca dulu. Jadi ini adalah pengaruh HP, pengaruh gadget itu sangat luar biasa ya. Sehingga apa? Terkadang HP ini juga apa? Menghambat kepedulian sosial dengan apa? Teman-teman di sekitar kita ya. Jadi apa? Harus bijak dalam menggunakan HP. Nah, coba lihat di gambar kedua ini. Kira-kira kamu pas diterangkan gurunya, terus kamu bermain HP seperti ini, kira-kira bakal paham dengan materinya apa enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak boleh. Terus di gambar pertama ini, contoh ini yang laki-laki ini sedang mau curhat atau mau cerita. Tapi karena kalian fokus ke HP, akhirnya tidak jadi bercerita, ya. Itu Akhirnya modus, apa? Bu. Itu modus, bukan Itu cerita. modus ya, mau minta nomor HP ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis kepekaan diri dan sosial. Nah, kita hidup itu selalu dihadapkan dengan apa? Media. Ya, media itu pasti memberikan dampak pada kehidupan kita, terutama untuk kepekaan diri dan sosial kita. Yang pertama ada kepekaan terhadap pemberitaan. Kepekaan terhadap pemberitaan. Pengaruhnya ini juga sangat besar ya, karena mampu mempengaruhi pikiran dan sikap dari para pembaca atau penerima berita tersebut. Ya, sehingga mampu membentuk opini publik. Nah, bahayanya apa? Jika berita itu salah. Contoh, berita itu menyangkut citra atau martabat seseorang sehingga apa? Menyebarkan fitnah. Nah, ini apa? Perlunya kepekaan diri dan sosial di sini supaya apa? Kita lebih harus bisa menyaring kira-kira pemberitaan itu benar apa tidak ya. Jadi kepekaan diri di sini perlu diperhatikan ketika menyikapi pemberitaan-pemberitaan yang ada di media sosial. Selanjutnya, ini yang paling sering ya, mencermati fenomena perilaku ikut-ikutan. Apa itu? Perilaku ikut-ikutan itu. Apa kira-kira? Ikutin tren gitu, Bu.
Iya, ikutin tren supaya bisa dikatakan jadi Gaul. anak gaul gitu ya katanya ya. Padahal perilaku ikut-ikutan ini tidak setiap perilaku itu boleh ditiru ya. Karena apa? Kadang itu tidak pas dengan apa? Tidak pas dengan norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Contoh sekarang ini apa yang paling fenomenal kalau dari dunia hiburan? KDRT, Bu. KDRT ya. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan ya. Nah, yang paling hits lagi itu sekarang adalah munculnya fenomena K-popers ya. Bagus untuk menyukai karyanya, tapi tidak jika itu diterapkan contoh dalam pakaiannya ketika di sekolah itu ya menggunakan make up yang berlebihan itu tidak boleh. Walaupun katanya ini natural Bu, nggak terlihat saya pakai lip tint aja nggak apa-apa. Nah itu nggak boleh ya. Pakai blush on tipis-tipis nggak kelihatan kok Bu, karena terlalu banyak apa ikutin influencer selebgram yang menerapkan make up tipis-tipis, make up ke sekolah supaya tidak dimarahi guru BK. Biasanya kan seperti itu banyak sekali ya sekarang ya. Nah, itu sehingga muncul perilaku ikut-ikutan make up yang berlebihan. Contohnya itu yang paling sering ada di antara kalian. Nah, selanjutnya adalah gemar berbagi kepada orang lain. Nah, berbagi di sini adalah berupaya untuk menyingkirkan ego, mementingkan diri sendiri. Sebab kita hidup ini bukan sendiri tapi bersama-sama dengan orang lain. Jadi di sini kita harus apa? Berlatih untuk mau berbagi dengan orang lain. Oke. Selanjutnya adalah cara melatih kepekaan diri. Yang pertama adalah kita berlatih bersedekah. Contohnya setiap Jumat kita ada wajib infak semampunya di sekolah kita ya. Selanjutnya, biasakan diri untuk memberi makan orang lain. Nah, setiap hari Jumat juga selalu sekolah kita menyediakan makan gratis atau sarapan gratis bagi teman-teman kalian tadi yang tidak sempat sarapan. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari infak-infak kalian yang peroleh. Dan sebagian infak itu kita gunakan untuk pembangunan sarana sekolah juga. Nah, kemarin ada yang dilakukan oleh kakak-kakak OSIS, kumpulkan pakaian untuk anak-anak panti asuhan. Sebenarnya bukan hanya untuk ke panti asuhan saja ya, tetapi lebih ke yang membutuhkan. Nah ya, selanjutnya sisihkan uang jajanmu untuk membangun rumah anak yatim. Nah kalau tanpa rumah anak yatim pun setidaknya sisihkan uang jajanmu untuk apa? Satu, kegiatan setiap hari Jumat untuk berinfak. Selain itu juga apa? Untuk ditabung ketika nanti ada keperluan mendesak. Nah, selanjutnya ikut turun tangan membantu saudaramu jika terkena musibah. Nah, ini kita tidak perlu harus yang wah harus ikut langsung ke tempat TKP. Tapi setidaknya apa yang paling bisa kita lakukan adalah untuk penggalangan dana, pengiriman doa, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya coba lihat ini. Ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, dari gambar pertama, contoh ini memanfaatkan apa kira-kira? Perpus buku. Oke, perpus buku. Kira-kira kalian dalam 1 minggu ini berapa kali kalian ke perpustakaan? Atau bahkan tidak sama sekali? 10 kali, Bu. Oh, 10 kali. Bukannya perpusnya lagi direnov, Bu? Kan jadi nggak bisa ke sana, Bu. Kenapa? Lagi dibangun, Bu. Itu tuh. Oh iya, lagi dibangun ya. Dulu sebelum dibangun tuh kira-kira ke sana itu sudah berapa kali? Atau setiap hanya disuruh gurunya saja baru ke sana? 2 kali. Awal tahun yang
Bu, terus kembaliin buku pas di akhir. Udah gitu doang, Bu. Bukunya nggak pernah dilihat lagi ya? Enggak, Bu. Cuma ditumpuk aja ya? Enggak, Bu. Kan dikasih buku pelajaran gratis tuh, jadi dia harus ke sana. Cuma 2 kali. Oke, ini selanjutnya apa? Memanfaatkan diskusi dengan teman. Diskusi dengan teman untuk memecahkan permasalahan. Oke, di sini sampai saat ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekarang saya ingin membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Di sini nanti saya akan share tugas, sudah saya share di grup kalian. Ini satu kelas ada 1, 2, 3. Ada 11 ya, jadi ini nanti 3-3. Kelompok 1, Asyifa, Nirwana, Saida. Kelompok 2, Rina, Ratih, Isra, Rosi. Kelompok 3, Fani, Ayu, Fairuz, Ajeng, Ratih. Ya. Nah, saya berikan kalian waktu 15 menit. Silakan diskusikan ini. Nah. Oke, diskusikan ini ya, 3 kelompok ya. Yang pertama adalah latihan kepekaan diri terhadap ekspresi wajah orang. Silakan dilihat lembar kerjanya. Selanjutnya, yang kedua adalah latihan kepekaan terhadap pemberitaan. Selanjutnya, kelompok ketiga, silakan mencermati fenomena perilaku ikut-ikutan. Nah, di situ sudah dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan. Nanti silakan diskusikan dengan teman kalian. Kemudian, setelah selesai, nanti 15 menit kemudian per kelompok nanti silakan presentasi. Oke, paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Oke, sekarang silakan didiskusikan dulu ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ibu, mohon maaf, waktunya sudah habis. Oh iya, terima kasih. Nah, oke, sekarang perwakilan satu saja ya, presentasi ya. Oke, saya coba tampilkan. Oke, 2 menit untuk tampil ini ya, contoh pekerjaannya. Nah, oke, dari kelompok 1, oke, sudah dikumpulkan ya, kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 tadi siapa yang perwakilan, silakan dibaca ini hasil diskusinya. Siapa tadi kelompok 1? Ayo, Asyifa. Tadi itu Ya, kelompok 1. baca ya. Asyifa. Latihan. Iya, Bu. Ini tuh Iya. yang dibacanya dari atas, Bu. Dari latih kepekaan diri terhadap Ekspresi wajah orang. Nah, ekspresi wajah orang. Terus yang pertama, ekspresi orang yang marah atau kesal. Matanya melotot. Tapi saya kalau marah malah ketawa-tawa, Bu. Salah gimana ya? Melotot. Oh, gini aja, Bu. Saya contohin saya marah. Oke, Gitu, ya. coba. Ya, udah gitu aja, Bu lah. Oh, nggak serem ya marahnya? Itu mah lucu, Bu. Lucu. Lucu, Bu. Lucu sih, Pak. Malah Oke, pengen kalau ketawa, Bu. orang sedih, coba. Kalau orang sedih, Saya kalau marah, saya kalau marah soalnya diem, Bu. kalau sedih gimana kira-kira? Kalau Rina kalau marah update status, Bu. Ah, Ada kan? status ya supaya semuanya tahu ya. Oke. Iya dong, Nah, Bu. Cari perhatian dia. Cari perhatian Oke. Mas Pras, Bu. Oh, berarti tertukar, Bu, yang tadi pertama ekspresi gembira, Bu. Ah,
Nah, paling tidak kita bisa mengetahui ya, kita bisa peka ya terhadap lingkungan sekitar. Kira-kira itu kalau orang lagi marah itu seperti apa, orang lagi senang itu seperti apa, dan orang kalau lagi sedih itu kayak gimana ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah apa? Bahwasanya sikap peduli ya, sikap peduli terhadap sekitar itu sangat penting ya. Tumbuhnya kepekaan diri dan kepekaan sosial bisa membentuk kepribadian seseorang. Bentuk kepekaan diri antara lain peka terhadap ekspresi, wajah dan perasaan, pikiran dan pendapat orang lain. Sedangkan kepekaan sosial peka terhadap berita di media massa, perilaku ikut-ikutan serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu akan membagikan link Google Form, nanti silakan diisi ya, langsung diisi ya. Nah, terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Semoga kalian sukses semuanya, kita selalu sehat, kita bahagia ya. Dan nanti kalian akan semangat dalam mengikuti pelajaran. Amin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika. Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ika. Lanjut ke presenter terakhir, ada Bu Fani. Sudah siap Bu Fani? Insya Allah, Bu Rosi. Ya, silahkan Bu Fani. Boleh langsung dimulai saja. Oke. Ya, silahkan Bu. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semangat tidak? Luar biasa. Allah Ibu. Masih Belum semangat. makan. Wah, ini bukannya Ibu jam pelajaran terakhir ya? Saida makan terus ya. Iya. Ibu ngantuk, Bu. Nanti ada waktunya istirahat ya. Nah, teman-teman masih semangat nggak nih? Meskipun jam terakhir harus tetap semangat ya. Oke. Nah, sebelum memulai layanan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mana coba KM? Minta tolong di Isro Bu. Paling gagah, Bu. Pak Isro. Isro, Bu. Kok Pak Isro? Oke. kita berdoa dulu. Nah, halo teman-teman, saya sudah kembali. Tadi Sudah, putus-putus Bu. sudah jelas. Iya, mohon maaf. Baik.